Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mahasiswa sekalian, hari ini kita masuk pertemuan 3 ya. Kemarin kita sudah bahas di pertemuan kedua teori umum, teori belajar behavioristik, makna, hakikat belajar dan pembelajaran. Nah, kemudian teori belajar dari Ivan Pavlov dan gunanya untuk membelajarkan siswa kita seperti apa sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita akan bahas tentang teori belajar behavioristik dari Thorndike dan Skinner. Thorndike mengatakan apa? Jika sesuatu disertai dengan jika suatu tindakan diikuti oleh hal akan meningkat. Sebaliknya, jika suatu perilaku diikuti oleh suatu perubahan yang tidak memuaskan, maka kemungkinan tindakan itu akan diulangi akan menurun. Jadi maksudnya begini Bapak dan Ibu, jika kita melakukan melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu kegiatan, itu ternyata memuaskan bagi kita, maka perbuatan yang kita lakukan seperti tadi itu untuk masa-masa yang akan datang akan meningkat. Sementara kalau suatu perbuatan itu diikuti oleh suatu perubahan yang tidak memuaskan, maka kemungkinan tindakan itu akan diulangi akan menurun. Nah, maksudnya seperti ini Bapak dan Ibu, untuk memudahkan Bapak dan Ibu memahami ini. Jika seorang siswa dia ini selalu datang terlambat ke sekolah, oleh sekolah, lalu oleh guru diberikan apa? Di siswa kemudian diminta untuk datang ke sekolah dan dinasehati. Kemudian guru ini bercerita tentang seorang anak yang sering datang terlambat, bercerita. Tetapi siswa terlambat tidak harus dihukum ya Bapak dan Ibu. Kita harus tahu dulu kenapa dia terlambat. Untuk mengetahui solusi untuk siswa yang terlambat ini, guru perlu tahu dulu mengapa dia datang terlambat. Jangan begitu datang terlambat lantas dimarahi, kemudian dihukum dan lain sebagainya. Sebaiknya tidak begitu. Nah, siswa ini datang terlambat, kemudian guru bertanya, apa yang menyebabkan dirimu terlambat? Setelah dia menceritakan segala sesuatu yang kalau itu menurut pendapat kita bisa diterima dengan suatu toleransi kita, maka katakan saja, besok bagaimana mengatasi masalahmu yang menyebabkan kamu terlambat. Coba besok masalah itu diatasi. Ternyata besoknya dia tidak bisa datang tepat waktu lagi. Guru menasihati lagi, ternyata dia tidak bisa mengatasi solusi dia datang terlambat. Apa yang dilakukan guru? Mari coba saya yang memberikan solusi bagaimana cara untuk agar kamu tidak datang terlambat. Bangunlah lebih pagi, berkemaslah berangkat sekolah lebih pagi, berjalan kakilah berhati-hati supaya kamu tidak datang terlambat. Tidur jangan terlalu malam dan lain sebagainya. Karena siswa dinasihati berkali-kali
tentunya dia merasa tidak nyaman dilihat teman-temannya. Dinasihati berkali-kali. Seorang guru menasihati siswanya tentu dengan lemah lembut, dengan memahami kondisi bahwa apa yang menyebabkan dia terlambat apapun juga, siswa adalah anak yang membutuhkan uluran tangan guru apapun kondisinya. Guru perlu merangkul anak. Baik dia datang terlambat karena bangun kesiangan, baik dia datang terlambat karena semalam terlalu banyak nonton televisi, baik dia datang terlambat karena kondisi dia harus membantu orang tuanya, baik karena datang terlambat karena dia harus naik sepeda dan rumahnya jauh dan selain sebagainya. Apapun kondisinya, guru perlu mengulurkan tangan. Nah, kalau kamu datang terlambat sekolah karena kamu bangun kesiangan, maka upayakan jangan tidur terlalu malam agar besok kamu bisa bangun agak pagi dan segera berkemas berangkat sekolah. Ternyata besok masih terlambat lagi, datang lagi, jangan bosan ingatkan. Ayo nak, persiapkan diri, tidur secegah mungkin. Lupakan untuk menonton TV, lupakan untuk main game saat malam-malam adalah untuk tidur. Selalu kamu ini sebenarnya pintar, nak. Kamu sebenarnya potensial, kamu bisa mengatasi masalah kamu untuk tidur terlalu malam. Kamu sebenarnya bisa mengatasi untuk tidak main game karena kamu anak pintar, anak baik, anak soleh. Ibu ingin buktikan bahwa kamu bisa mengatasi kesulitanmu untuk tidak main game sehingga kamu bisa tidur lebih awal. Ternyata besok masih terlambat lagi, panggil lagi, nasihati lagi. Saat dia dipanggil, saat dia dinasihati, mungkin dilihat teman-temannya, dilihat guru-guru yang lain, walaupun teman-temannya itu tidak mengejek dan lain sebagainya, mungkin tentu tidak nyaman untuk siswa ini. Sehingga kalau dia dipanggil, dinasihati dengan cara yang baik ya Bapak dan Ibu ya, maka perbuatan dia untuk datang terlambat ini menjadi menurun. Nah, ini suatu perbuatan yang tidak menyenangkan. Nah, bagaimana dengan perbuatan yang menyenangkan? Ada seorang siswa, ya siswa ini selalu belajar dengan cara misalnya kerja kelompok, memecahkan masalah dan lain sebagainya secara berkelompok dan lain sebagainya. Nah, ketika siswa kemudian menyajikan hasil tugas kelompoknya, kemudian siswa mampu mengerjakannya dengan baik, dengan bagus, apa yang harus dilakukan oleh guru? Guru harus memberikan semacam ya pujian atau reward. Rewardnya apa? Ya pujian, ya baiklah, pada kelompok 4 sudah menyajikan materi dengan baik, mari kita beri applause yang meriah, tepuk tangan dulu. Yang lain tepuk tangan. Atau ketika guru membacakan sesuatu kemudian terjadi suatu kegiatan proses tanya jawab dan siswa memberikan jawaban, maka guru sebaiknya segera memberikan reward, acungan jempol atau pujian dan lain sebagainya. Ini pemberian pujian walaupun sekedar ucapan pemberian tanda jempol dari guru, tepuk tangan, itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Dia memuaskan bagi anak-anak. Sehingga apa? Besoknya siswa ini dalam kelompok belajar ini akan meningkatkan kembali upayanya untuk mengerjakan tugas secara berkelompok secara baik, belajar dengan secara baik, dan itu akan meningkat. Itu maksudnya. Jika suatu perbuatan diikuti oleh hal yang memuaskan, maka
kemungkinan tindakan itu akan diulangi dalam suasana serupa akad meningkat. Namun, jika suatu perilaku diikuti oleh suatu perubahan yang tidak memuaskan, maka kemungkinan tindakan itu akan diulangi akan menurun. Itu maksudnya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian, apa isi teori belajar dari Skinner? Skinner itu mengatakan seperti ini. Hadiah adalah sesuatu yang diprogramkan untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Skinner menggunakan hadiah untuk mengendalikan terbentuknya respon baru. Dan dilanjutkan seperti ini, perilaku berubah sesuai dengan konsekuensi segera dari perilaku tersebut. Ini hampir sama. Kalau Thorndike itu perilaku menyenangkan, tidak menyenangkan. Kalau Skinner pemberian hadiah. Artinya begini, Bapak dan Ibu, kalau kita ingin memberikan suatu hadiah pada siswa, itu harus diprogramkan. Oh ya, apa saja sih yang harus diberikan hadiah? Misalnya, saat siswa mampu memberikan jawaban, saat siswa mampu berdiskusi secara baik dan benar, siswa mampu menghargai pendapat temannya, siswa mampu mempresentasikan hasilnya, siswa mampu datang tepat waktu, siswa mampu dan lain sebagainya. Itu sudah diprogramkan oleh guru. Dan ingat, hadiah itu harus diberikan sesegera mungkin. Misalnya, coba Bapak dan Ibu bayangkan, andai kata siswa sudah mampu menjawab soal-soal tanya jawab yang diberikan oleh guru. Kemudian guru itu lupa memberikan pujian atau memberikan hadiah. Hadiah tidak selalu dalam bentuk materi, tidak cukup dengan jempol atau emoji senyum atau tepuk tangan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, andai kata suatu ketika guru itu melakukan suatu kegiatan pembelajaran, tanya jawab, siswa berhasil menjawabnya, dan lupa guru memberikan hadiah, baru datang minggu depannya lagi, baru guru ingat dengan mengatakan seperti ini, anak-anak sekalian, kemarin siapa ya yang berhasil menjawab pertanyaan ibu tentang tulang daun, misalnya gitu ya. Saya Bu, kata si Ani. Kemudian kata si Betty, saya Bu. Oh ya, kemarin ibu lupa memberikan pujian pada kalian. Nah, anak-anakku sekalian, kemarin Ani dan Betty sudah bisa menjawab pertanyaan tentang manfaat tulang daun. Mari kita beri applause yang banyak. Makna hadiah yang diberikan pada pertemuan ketiga, yang seharusnya diberikan di pertemuan kedua, makna yang ada di dalam hati siswa sudah berkurang. Andai kata hadiah kemarin itu pas diberikan setelah siswa mampu memberikan jawaban, itu akan memberikan makna psikologi yang berbeda dibandingkan ketika itu tertunda, diberikan pada pertemuan ketiga. Ini maksud dari Skinner, perubahan perilaku berubah sesuai konsekuensi segera dari perilaku tersebut. Jadi kalau kita memberikan hadiah sesegera mungkin, jangan tunda-tunda, karena makna yang terbangun secara psikologi dalam diri siswa, kebanggaan dalam diri siswa itu akan berbeda kalau pujian itu diberikan segera atau dengan pujian yang diberikan kemudian. Begitu ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, teori belajar behavioristik dan Skinner itu sama seperti teori belajar Pavlov. Teori belajar Thorndike dan Skinner itu, Bapak dan Ibu, dibangun berdasarkan hasil percobaan pada hewan. Hewan apa
dilakukan percobaan pada hewan. Nah, Thorndike dan Skinner itu melakukan percobaan pada hewan. Nah, Bapak dan Ibu, pada hewan apa saja yang dilakukan percobaannya? Nah, dilakukan pada percobaan burung merpati. Nah, seperti ini, Bapak dan Ibu. Suatu ketika seekor burung merpati dimasukkan di dalam suatu black box, kotak hitam dimasukkan di sini. Dimasukkan di sini ya, Bapak dan Ibu, di kotak hitam ini. Lihat ya. Kemudian apa yang terjadi pada burung merpati itu? Dia meloncat ke sana kemari, dia meloncat ke sana kemari. Dan di dalam kotak ini sebenarnya telah disetting adanya tools atau yang bisa ditekan ke bawah. Di sini telah dipasang satu tools yang bisa ditekan ke bawah. Ya. Burung merpati dimasukkan melalui pintu di dalam suatu tempat black box hitam. Kemudian dia meloncat ke sana kemari, dan suatu saat sampailah dia memencet tus ini. Apa yang terjadi begitu tus yang ada di dalam black box itu muncul, tertekan, ada pintu yang terbuka dan pintu itu mengeluarkan pisang. Berikutnya, dan ini dilakukan di dalam suatu tempat black hitam, kotak hitam, dan sinar matahari tidak bisa masuk ke situ. Apa yang terjadi pada keesokan harinya ketika percobaan itu diulang kembali? Apa yang terjadi pada burung itu ketika esoknya dia dimasukkan lagi ke dalam kotak hitam itu? Burung itu tidak seperti saat pertama dimasukkan di dalam kotak hitam itu. Saat pertama dia dimasukkan di kotak hitam itu, ya burung ini dimasukkan ke kotak hitam. Burung itu meloncat ke sana kemari. Ya. Pada saat pertama dia meloncat ke sana kemari dan tidak ada sinar matahari atau penerangan apapun. Burung ini itu pertama kali, sehingga suatu saat dia menekan tus ini. Begitu tus ini tertekan ke bawah, terbukalah satu pintu dan keluarlah pisang. Apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya setelah dia berhasil menekan pisang itu, menekan tus itu, apa yang terjadi berikutnya? Ketika burung itu dimasukkan di dalam black box itu lagi, nah ini pintu masuk. Burung itu tidak seperti saat kemarin meloncat sana meloncat ke kemari, tidak seperti itu. Dia langsung datang ke tempat tus itu dan langsung menekatnya. Begitu ya Bapak dan Ibu. Ini berdasarkan hasil percobaan, inilah terbangunnya teori belajar itu. Lalu berikutnya percobaan pada apa lagi? Percobaan pada hewan lagi. Hewan itu dimasukkan dalam suatu tempat, bukan dalam satu tempat, pada suatu kondisi. Nah, di sini dimasukkan pintu masuk. Ada hewan dimasukkan di pintu masuk. Maaf ya, ini gambarannya. Nah, seperti labirin itu, dia dimasukkan suatu tempat. Nah, dimasukkan satu tempat,
seperti labirin ya. Ini jalan tapi kemudian tidak hewan ini dimasukkan satu tempat, dia ke sana kemari, begitu sampai sini terbentur lagi, kemari lagi terus dia, hingga suatu saat ketemulah dia jalan untuk keluar. Suatu saat dia dapatlah jalan untuk keluar. Nah, hewan ini kemudian dimasukkan ke tempat yang sama keesokan harinya. Apa yang terjadi? Kalau pada pertama kali dia masuk, dia kemana, kesana kemari, tidak tahu arah, tidak tahu limbahnya kemana, pokoknya muter saja, bolak balik, karena tidak ada jalan keluar. Kemudian ketika berikutnya, ini dilakukan berkali-kali nih, hingga suatu saat ketika dia dimasukkan lagi, dia tidak lagi muter ke sana ke sini, dia langsung menuju jalan keluar. Dan setelah dia dapat menuju jalan keluar, besoknya dia dimasukkan lagi, dia tidak bolak-balik ke sana ke sini lagi, dan namun dia langsung menemukan jalan seperti kemarin dan mencari jalan keluar. Inilah maksudnya, jika suatu perbuatan diikuti oleh suatu tindakan suatu yang memuaskan, maka perbuatan itu akan diulangi, akan meningkat. Jika sesuatu diikuti oleh suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, maka perbuatan itu untuk diulangi lagi akan menurun. Seperti ini, kalau hewan ini bolak kesana kemari, itu suatu yang tidak menyenangkan. Tetapi begitu dia bisa ketemu jalan keluar, perbuatan yang tidak menyenangkan kesana kemari itu tidak dilakukan lagi, dan sehingga dia memilih satu jalan seperti jalan kemari untuk sampai kepada keluar. Begitu juga pada burung merpati, Bapak dan Ibu. Lalu bagaimana membelajarkan menurut Thorndike dan membelajarkan menurut Skinner? Apa itu makna belajar? Makna belajar kalau menurut Thorndike adalah suatu perubahan tingkah laku akan meningkat jika diikuti oleh sesuatu yang memuaskan, dan perubahan tingkah laku itu akan menurun jika diikuti suatu perbuatan yang tidak memuaskan. Begitu juga menurut Skinner bahwa perubahan perilaku itu akan dihasilkan sesuai dengan keinginan jika adanya suatu hadiah yang diprogramkan kepada anak-anak. Nah, Bapak dan Ibu, kesimpulan apa yang Bapak Ibu bisa ambil dari teori belajar behavioristik? Belajar adalah upaya membangun perubahan perilaku siswa sebagai akibat dari adanya pengalaman, dan pembelajaran adalah upaya yang diberikan oleh guru untuk terjadinya kegiatan belajar sehingga diperoleh hasil belajar sesuai yang diharapkan berupa perubahan perilaku yang diharapkan. Kalau begitu, yang menjadi tugas Bapak dan Ibu adalah coba perhatikan di PPT Ibu, apakah makna belajar? Apakah makna membelajarkan? Dua ini sudah Ibu berikan kesimpulannya. Lalu yang menjadi tugas Bapak Ibu adalah bagaimana mengimplikasinya pada pembelajaran, dan bagaimana menerapkan prinsip Thorndike pada pembelajaran, dan bagaimana menerapkan prinsip Skinner pada pembelajaran. Itu ya Bapak dan Ibu, dua tugas yang perlu dikerjakan Bapak dan Ibu pada perkuliahan pertemuan ketiga ini adalah Bapak Ibu saya minta untuk
menjelaskan bagaimana implikasi teori belajar Thorndike dan Skinner pada pembelajaran. Masing-masing ya dibahas ya. Kemudian bagaimana menerapkan prinsip Thorndike pada pembelajaran dan bagaimana menerapkan prinsip Skinner pada pembelajaran. Jika ini masih terlalu umum, Bapak dan Ibu bisa mengkerucutkannya bagaimana menerapkan prinsip Thorndike pada pembelajaran matematika di sekolah, bagaimana menerapkan prinsip pembelajaran Skinner pada pembelajaran matematika di sekolah, dan bagaimana implikasi teori belajar Thorndike pada pembelajaran matematika, bagaimana implikasi teori pembelajaran Skinner pada pembelajaran matematika. Bapak dan Ibu, ini diselesaikan sampai batas waktu habisnya perkuliahan ini. Jangan lupa besok saya akan memilih seorang mahasiswa untuk menyajikan hasil tugasnya, dan yang belum kesempatan untuk terpilih, semuanya itu disusun rapi dan akan dikumpulkan pada pertemuan ke-8. Jangan lupa absen di bagian bawah chat itu, tuliskan nama dan katakan hadir. Gitu ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sampai di sini pertemuan ketiga kita. Sampai bertemu kembali di pertemuan ke-4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.